Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan energi percintaan kamu di bulan Mei ya. Tapi ingat, ini belum tentu resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemu reading yang tersebut. Oke, karena ini melihat dari dua sisi, energinya bisa kebolak-balik. Sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, di sini ada Six of Swords. Kemudian ada Six of Cups. Kemudian ada Knight of Swords. Page of Pentacles. Di bottomnya ada The Justice. Mungkin ini hubungan sudah putus atau berakhir, atau kamu ada masalah, ada konflik dengan pasangan kamu di sini. Mungkin untuk beberapa orang ada kaitannya dengan hukum, perceraian. Bisa sesuaikan aja ya. Gitu. Kayak habis bercerai kayak gitu loh, ya. Seperti itu. Oke, di sini aku akan bacakan dua option. Yang pertama seperti yang bilang tadi, mungkin tentang perceraian di sini, perpisahan ya, perceraian, atau kamu hubungannya berakhir atau bercerai ya, atau berpisah gitu. Justice ini menandakan adanya sebuah masalah hukum gitu ya, tapi ini balance ya. Balance, maksudnya balance ini ya, masalah konflik kamu itu memang bisa diselesaikan dengan secara adil kayak gitu loh ya. Jadi proses perpisahan kamu atau perceraian kamu itu berakhir dengan lancar gitu ya, dan adil lah kayak gitu ya, tidak ada yang dirugikan seperti itu ya, sesuai dengan ketentuan hukumnya kayak gitu ya, atau kebijakan hukumnya, istilah lain tuh kayak gitu ya. Oke, di sini yang aku rasa, ingat sesuaikan aja yang kamu yang di mana gitu ya. Yang orang yang di atas ini, aku melihat dia berusaha untuk move on ya, berusaha untuk move on, meninggalkan masa lalu ya. Mungkin ada perbedaan antara kamu dan dia, beda adat, budaya, agama, negara bisa, karena Six of Swords ini juga menandakan mungkin kamu, mungkin orang yang di atas ini pulang ke negara ya, atau ke tempat asal gitu ya, tempat dia ke tempat keluarga gitu ya, atau ke tempat asal, katakan seperti itu. Gini, aku bilang kamu aja ya, tapi nanti kamu bisa energinya yang bawah atau atas, sesuaikan aja biar aku senang gitu ya. Oke, di sini aku baca untuk yang atas nih, kamu dulu gitu ya. Ya, kamu mungkin kayak berusaha ya untuk move on di sini. Move on dari masa lalu, move on dari luka kamu, karena kamu kan habis berpisah ya dengan pasangan kamu, dan kamu mungkin ada beberapa di antara kamu yang di sini pulang ya ke tempat keluarga. Mungkin kalau kamu belum punya rumah sendiri ya, mungkin kamu tempat dibesarkan di masa kecil kamu, nah kayak gitu ya. Karena di sini ada Knight of Swords yang dimana kamu kayak masih dalam keadaan marah, kesel gitu ya, masih dalam keadaan bingung, kamu masih sering ingat masa lalu, masih sering kepikiran masa lalu gitu ya. Karena ya namanya orang proses move on ya, itu nggak mudah gitu. Dan aku juga merasa kamu kayak orang yang juga kehilangan arah dan tujuan gitu, kamu nggak tahu harus kemana gitu ya. Makanya untuk saat ini mau nggak mau kamu harus pulang ke tempat tinggal kamu yang lama ya, atau kamu dibesarkan kayak gitu, seperti itu. Dan walaupun sebenarnya kamu juga nggak nyaman ya di lingkungan itu gitu ya, tapi kamu kayak orang yang nggak tahu
harus kemana lagi, nah istilahnya gitu. Makanya di sini kamu ada kemarahan, kekesalan, masih dalam kondisi kurang stabil gitu ya, masih apa ya, pokoknya masih kepikiran lah gitu ya, masih kepikiran gitu ya, kepikiran tentang masa lalu gitu. Dan ini energinya kencang banget karena aku ngelihat mungkin ya kamu dengan pasangan kamu ini punya deep connections yang dimana ya ada semacam yang nggak mudah gitu loh buat kamu, karena kamu udah lama banget bersama dengan dia, istilahnya tuh kayak gitu. Nggak mudah untuk kamu lupain, nggak mudah untuk kamu lepasin, tapi kamu tahu di sini mau nggak mau kamu harus melanjutkan hidup, istilahnya tuh kayak gitu, meneruskan hidup kamu ya. Makanya sesulit apapun situasi kondisi kamu saat ini, kamu berusaha di sini, berjuang banget untuk maju gitu loh ya, seperti itu, maju meninggalkan masa lalu, move on kayak gitu ya, seperti itu. Kamu sebenarnya pengen cepet di sini tapi nggak bisa gitu ya. Makanya di sini kayak ada kekesalan gitu ya, ada masih kayak kesel gitu. Oke, pikiran kamu masih stres di sini, tapi kamu sadar di sini bahwa ya aku nggak bisa kayak dulu lagi gitu, aku nggak bisa kembali seperti dulu atau kembali ke dulu kayak gitu loh ya. Jadi kayak orang yang berusaha untuk menerima, berusaha ya pokoknya di sini berjuang untuk move on gitu ya, bergerak terus maju gitu. Kamu nggak tahu entah kemana arah apa misalkan hidup akan membawamu kemana ke depan itu, walaupun kamu masih nggak begitu ini ya, tapi kamu yakin banget di sini bahwa pasti aku bisa gitu loh ya, mencapai tujuanku atau apa yang kuharapkan di depannya, istilahnya tuh kayak gitu. Oke, dan sedangkan yang di bawah ini aku melihat dia memang sepertinya ya pasangan kamu ya. Aku melihat dia seseorang yang sepertinya memang memulai kehidupan baru di sini. Dengan Page of Pentacles, mungkin dia tertarik dengan sesuatu, tapi sesuatu yang baru. Tapi di sini aku melihatnya sih dia ini bukan tentang dengan pasangan ya, cuman kayak ya memulai kehidupan baru gitu ya. Fokus dia saat ini adalah finansial kalau aku lihat ya, karena di Ace of Swords ini kayak orang yang dia jelas misinya apa, fokusnya apa ke depan, dan terutama di sini ada Page of Pentacles, mungkin dia punya pekerjaan baru atau karir baru atau belajar menekuni hobi baru, hobi karir kayak gitu ya. Pokoknya ada kaitannya dengan keuangan, atau mungkin dia belajar skill baru bisa ya, kayak gitu loh ya. Tapi di finansial ini ada kaitannya dengan karir dia gitu ya, karena di sini fokus dia adalah tentang kesejahteraan di sini, materi, finansial gitu ya. Ini bisa tentang rumah, aset gitu ya, dia fokus sama itu, atau ini kesejahteraan lah keluarga gitu ya. Aku lihat dia ini tipe orang yang sangat family banget ya, maksudnya family ini ya memang tipe orang yang sangat mengutamakan keluarga di sini ya. Jadi setelah dia berpisah dari kamu pun dia kayaknya orang yang memang dari segi keluarga itu kayak dukung banget gitu loh. Dan biasanya orang-orang seperti ini memang nggak terlalu terikat secara emosional ya gitu, karena bagi dia ya udah fokus dia sama finansial, karir ya, kerjaan, sukses gitu ya, toh nanti cari pasangan gampang. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Kadang-kadang tuh ada orang yang berpikiran seolah-olah pasangan itu nomor 2 ya, atau kayak menggampangkan gitu loh, seperti itu. Dan memang di sini dari segi hubungan keluarga mereka tuh harmonis gitu ya, dia memang didukung ya oleh keluarga besarnya, kayak orang tua, ayah, ibu, sebagainya. Nah istilahnya tuh kayak gitu di sini, dukungan keluarganya kuat banget di sini gitu. Jadi kalaupun berpisah atau bercerai dengan kamu tuh ya dia nggak terlalu ini gitu ya, nggak terlalu down gitu ya, karena di keluarganya pun di sini aku melihat kayak ada gitu ya, selalu ada buat dia gitu.
ya, dan memang dia tipe-tipe orang yang tidak emosional di sini, orang yang realistis kayak gitu. Ya, bukan tidak berarti dia tidak punya perasaan, nggak juga gitu loh. Ya, tapi orang yang realistis gitu. Jadi kayak belajar di sini untuk menerima, melihat kayak gitu loh ya. Kayak orang yang ya udah petik pelajarannya aja. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Ya. Seperti itu. Oke, di sini kamu bisa dealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius ya, tapi nggak jadi patokan. Oke, dan untuk yang option yang kedua di sini, kalau yang option yang kedua di sini yang aku lihat mungkin ya saat ini kayak kamu dengan pasangan masih menjauh, ya menjauh. Mungkin kamu ada problem atau ada masalah gitu ya, dan kamu mungkin menjauh dari pasangan kamu, ya. Dan aku lihat pasangan kamu ini kayak orang yang lagi sedang belajar gitu ya. Kenapa kamu menarik diri? Kenapa kamu menjauh? Nah, istilahnya tuh kayak gitu, ya. Tapi aku lihat di sini kamu orang yang di atas ini, di sini kamu berusaha untuk move on, menjauh atau pergi, tapi di ke depan kamu akan berusaha untuk terkoneksi lagi, kayak kembali gitu loh sama pasangan kamu. Karena di sini ada kenangan masa lalu ya, atau masa lalu itu terus di kepala kamu ya, kayak kamu tuh terus teringat gitu loh di sini. Karena di Knight of Swords ini, walaupun kamu berjuang di sini untuk pergi meninggalkan pasangan kamu atau move on gitu ya, mungkin kamu lagi ada konflik, lagi ada masalah gitu, dan kamu berusaha untuk melepaskan, atau untuk beberapa orang sudah putus di sini, pergi ninggalin pasangan kamu, berusaha move on gitu ya. Tapi aku ngeliat di sini ada keinginan kamu untuk terkoneksi lagi dengan pasangan kamu gitu, karena dia sulit untuk kamu lupain di sini. Ya, ada ikatan emosional di sini yang dimana kamu dengan dia ini memang dua orang yang sangat saling mencintai dan menyayangi. Kamu pernah bersama, pernah susah senang bersama kayak gitu di sini di masa lalu gitu. Ya, makanya di sini ada Knight of Swords, mungkin kamu sering stalking dia, bingung, kok dia nggak ngubungin aku ya, kok dia nggak kembali lagi sama aku ya, kayak gitu loh. Di sini ada rasa takutnya kamu gitu di sini kalau dia benar-benar nggak kembali gitu. Ya, cuman di sini aku ngeliat kamu memang ingin terkoneksi lagi dengan pasangan kamu. Ya. Seperti itu. Dan di sini dari segi pasangan kamu ya, aku ngeliat di Ace of Swords ini mungkin dia akan speak up atau memulai dulu komunikasi dengan kamu, atau bisa kamu di sini yang komunikasi, ya. Bisa vice versa, karena di Ace of Swords ini juga aku melihat dia bakal jujur, bakal terbuka. Ya, atau di sini kamu berjuang, dia juga akan berjuang di sini, ya. Karena aku juga ngeliat di sini pasangan kamu ini tipe orang yang berpegang pada janji atau pegang pada kata-kata kayak gitu. Ya, dan di sini aku ngeliat juga ada Page of Pentacles yang dimana ini kabar bagus buat kamu. Ya, mungkin dia juga kayak nunggu message kamu, chat kamu, atau justru dia di sini yang akan mulai chatting kamu ya, chat kamu gitu. Kemudian kamu baru akan melakukan effort gitu. Karena ada jalan yang terbuka, ini menurut kamu seperti itu. Aku melihat dia masih sangat tertarik sama kamu di sini ya. Chemistry kamu tuh masih dapet gitu. Makanya di sini kayak dia itu kayak lagi dalam proses atau kayak menilai gitu ya, menilai sebenarnya hubungan ini worth it nggak sih. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Dan di sini aku ngelihat kayak memang dia ngelihat kamu orang yang worth it di sini gitu loh. Atau ngelihat hubungan ini masih layak, pantas untuk dipertahankan atau diperjuangkan gitu. Seperti itu. Dan di sini aku juga melihat ya, mungkin memang kamu dengan dia hubungannya sudah deket banget gitu ya. Kayak dari segi keluarga kalian masing-masing juga udah sama-sama tahu gitu ya, atau kayak kamu mungkin deket dengan keluarganya, atau bisa juga dia deket dengan keluarga kamu gitu, kayak sama-sama udah saling kenal kayak gitu loh.
Bisa juga seperti itu, tapi bisa juga ini menandakan komitmen ya, next ke depannya hubungan kamu bakal komitmen ya. Di justice ini bisa menandakan pernikahan juga ya, gitu. Kayak orang yang kembali gitu loh ya, seperti itu. Orang yang kembali, atau ini tentang komunikasi seperti itu ya. Dan di sini aku melihat juga memberi komitmen gitu, yang dimana dia ingin hubungan jangka panjang. Dan di sini ada Ace of Swords, ini juga tentang kemenangan gitu ya. Kalau kalian kembali bersama, ini sudah jelas dia punya tujuan atau misi yang jelas, visi yang jelas ke depan gitu ya, seperti itu. Memberi komitmen di sini, belajar dari masa lalu gitu ya, belajar bagaimana menjalani hubungan seperti itu. Dan mungkin inilah impiannya ya, untuk kalian tuh hidup bersama bahagia atau menuju ke pernikahan, bisa di sini ya, seperti itu. Ingat ya, ambil yang resonate aja. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.